Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya syukuri kaif halak. Alhamdulillah wa khair. Anu one ju kama man anu lado. Ma fi muskilah, ma fi muskilah. Iyad bilang, saya syukuri dhahabu dhahaban katanya. Ya maaf, sudah selesai pengajian. Tapi kita awali dengan doa dulu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inna nas'aluka bika an tusalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala sairil anbiya'i wal mursalin wa ala alihim wa sahbihim ajma'in wa an tu'ammirana hadatal watani wa hadatal banat ma ila yaumiddin wa an tansurana wa taftah alaina wa tarzuqana wa tahfazana wa taghfirana wa jami'il muslimin. Ya Allah ya Hayy ya Qayyum la ilaha illa anta. Ayo baca bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-alim al-allamah al-imam al-jalil al-imam Jamaluddin ibnu Hisham al-Ansari rahimallahu taala wa nafa'ana bi'ulumi wa bi'ulumikum wal musail salihina fid darain amin. Babun al-mabniyu 'ala al-kasri. Naam. Thumma qultu awil kasru wa huwa khamsatun. Al-alamu al-makhtumu biwayhi kasibawahi wal jarmiyu yujizu man asarfihi wa fa'ali lil amri kanazali wa daraki wa banu asadin taftahuhu wa fa'alin sabban lil muannathi kafasaqi wa khabathi wa yakhtasu hadha bin nida'i wa yunqasu huwa wa nahwu nazali min kulli fi'lin thulathiyin tammin wa fa'ali alaman li muannathi kahazami fi lughati ahli al-hijazi wa kadzalika amsi indahum idza urida bihi muayyanun wa aktsaru bani tamimin yuwafiquhum fi nahwi safari wa bari mutlaqa wa fi amsi fil jarri wan nasbi wa yamna'u as-sarfa fil baqi. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassallallahu wasallam ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi ulumi fid darain amin. Thumma qultu awil kasri ay al-mabni al-kasri. Wa ya khamsatun. Kita sudah lewat mabni al-fathi wa naibihi. Kemudian sekarang ini mabni al-kasri. Jadi apa namanya mabni al-kasri? Wa ya khamsatun. Ada yang mabni al-kasri ada 5. Al-alamul makhtumu biwaihi kasibawaihi. Alam yaitu isim yang akhirnya waih seperti sibawaihi, seperti sibawaihi atau rahawaihi dan yang lain-lain. Jadinya semua isim yang akhirnya wahi itu mabniun alal kasri. Wal jarmi yujizu man asar fihi. Sementara Imam Al-Jarmi, beliau itu mengi'rabkan seperti si bawah ini. Min ismil ladzi atau min ismil ladzi la yansarif. Dia itu memberikan i'rab seperti ismul ladzi la yansarif. Si bawahi. Nanti akan ada penjelasannya lebih lanjut di pasarannya. Qala wa fa'ali. Yang kedua adalah fa'ali li amri isim fi'il amr. Namanya isim fi'il amr kanazali wa daraki. Ini nazali isim fi'il amri mabniun alal fathi. Mabni al kasri la mahalla lahu min al-i'rab. Daraki ismu fi'il amrin mabniun alal kasri la mahalla lahu min al-i'rab. I'rabnya. Wa banu asadin tabtahuhu. Nazala wadaraka tabtahu, bukan mabni al-kasri tapi mabni al-fathi. Itu banu asadin wa banu asadin. Wa fa'ali sabban. Jadi kalimat fa'ali ini ada 2. Ada yang segat isim fi'il amr yaitu mabniun al-kasri la mahalla min al-i'rab. Wa fa'ali sabban.
kalimat fa'ali yang khusus digunakan untuk memaki, untuk makian, untuk maki, untuk memaki. Lil muannas. Jadi untuk apa namanya khusus untuk memaki orang wanita. Jadi apa namanya segahnya itu dikembalikan kepada fa'ali. Contohnya seperti lil muannasi kapasaki wa khabasi. Yang apa namanya yang asal katanya ya fasiqah. Tapi dia bilang ya pasaki. Atau ya kalau dia khabasi. Ya khabasi yaitu seperti seorang mengatakan ya khabisa. Jadinya apa namanya sab untuk muannas segatnya dialihkan kepada segat fa'ali. Umpama orang yang apa namanya? Ya zanai, maksudnya ya zaniyah. Zanai, zaniyah. Jadi pokoknya apa namanya di sini sab tapi sab khusus untuk wanita. Jadinya dia gunakan segat fa'ali. Wa ikhtasu hadzal bina. Wa ikhtasu hadzal bina. Jadi bina ini khusus untuk digunakan sebagai makian kepada orang wanita. Wa yankasu huwa wa nahu nazali min kulli fi'lin sulasiyyin tamin. Kalau tadi apa namanya seperti fasaki wa khabasi itu khusus untuk sab wanita. Tapi bisa juga dikiaskan ke segat ini yaitu segat isim fi'il amr atau segat fasaki atau khabasi yang berarti sab yang berarti makian untuk wanita. Yang kasu huwa wa nahu nazali yaitu segat isim fi'il amr min kulli fi'lin sulasin tamin. Tapi dengan syarat supaya yang dikiaskan itu yang bisa dialihkan ke segat ini baru dia berarti isim fi'il amr atau baru dia berarti sab untuk wanita yaitu dengan syarat dia itu terdiri dari fi'lin sulasiyin. Berarti tidak bisa fi'lin sulasi yang pertama fi'il. Berarti tidak bisa dari isim. Kemudian apa namanya min kulli fi'lin sulasiyin. Kemudian sulasi berarti tidak boleh apa namanya rubai khumasi. Tamin berarti tidak bisa dikasihkan seperti kana kada. Mengapa? Karena dia itu fi'il nagis. Jadi bisa dikiaskan kepada arti segat fi'il amr, segat apa namanya isim fi'il amr atau segat fa'ali bermakna sabul lil muannas selama dia itu fi'il. Yang kedua pertama, yang kedua fi'ilnya sulasi dan yang ketiga fi'il sulasinya tam bukan fi'il sulasi nakis. Kemudian apa namanya yang ketiga? Yang ketiga fa'ali alaman li muannasin. Ini mabni al-kasri. Fa'ali alaman li muannasin ka hadami. Hadami qatami. Jadinya alaman li muannasin, nama perempuan. Hadami qatami. Fi logat ahli Hijaz. Ini khusus logat ahli Hijaz. Jadi isim perempuan atau nama perempuan yang ala segat hadami itu mabni al-kasri. Wa kadzalika amsi indahum idza urida bihi muayyanun. Begitu juga apa namanya kalimat amsi mabni al-kasri. Indahum, ini indah ulama nahwi. Idza urida bihi apabila yang dimaksud dengan amsi itu muayyanun yaitu hari yang kemarin. Kalau kemarin dulu yaitu al-amsi itu apa namanya ini satu keajaiban. Jadi amsi dengan nakirah itu dia itu artinya ma'rifat. Tapi kalau al-amsi yang ma'rifat itu artinya nakirah. Apa artinya? Kalau kita mengatakan amsi yaitu hari yang kemarin. Tapi kalau al-amsi yaitu kemarin dulu sampai berapa itu. Pokoknya yang lama itu al-amsi itu yang pakai alif lam. Yang apa mabdina ala kasri di sini adalah amsi yang dimasukkan ada arti muayyan yang kemarin. Jadi kalimat amsi ini ada satu keanehan. Ini kalau dia itu nakirah berarti artinya dia maklum, marifat.
Tapi kalau dalam sigat apa namanya dia itu ma'rifah al-amsi berarti artinya dia itu umum atau nakirah. Tempatnya mabni al-kasri yaitu apabila dia itu dimaksudkan apa namanya al-muayyan yaitu yang kemarin. Qala wa aktsaru bani tamimin yuwafiquhum fi nahwi safari. Safari yaitu apa namanya nahwi safari wa wabari mutlakan. Yaitu apa namanya safari wa wabari mutlakan dia itu mabniun ala al-kasri. Ini semua apa namanya ala sigat safari wa bari mutlakan. Wa fi amsi fil jari wan nasbi. Jadinya apa namanya safari wabari ala sigat safari wabari ini mutlakan baik dia itu dalam keadaan marfu mansub dan majrur tetap mabniun ala al-kasri. Tetapi kalau amsi ini menurut Abu Tamim saja, Abu Tamim fil jari wan nasbi saja dia itu mabniun ala al-kasri. Wa yamna'u as-sarfa fil baqi wa yamna'u as-sarfa. Dan yang apa namanya yang lain kalau umpamanya pada al-raf'i yaitu termasuk ismul ladzi la yansarif. Ismul ladzi la yansarif. Iqra wa qal wa aqulu. Barakallahu fikum wa aqulu al-babul khamisu minal mabniyati ma lazima al-bina'a 'ala al-kasri wa huwa khamsatu anwa'in. An-naw'ul awwalu al-'alamu al-makhtubu biwajhi kasibawaihi wa amrawaihi wa niftawaihi wa rawaihi wa nahwi dhalika falaysa fihinna illa al-kasru wa huwa qawlu sibawaihi wal jumhuri wa za'ama Abu Umar al-Jarmi annahu yajuzu fihinna dhalika wal i'rabu ma la yansarifu. Qala an-naw'ul awwal mabni ala al-kasri. Al-alamu yaitu nama. Al-makhtumu biwaihi yang diakhiri dengan kalimat waihi. Wawu ya ha. Contohnya kasibawaihi. Apapun kedudukannya ini. Jadi fa'il, jadi apa namanya, jadi maf'ul, jadi tetap apa sibawaihi. Ini i'rabnya umpamanya kalau dari paja sibawaihi. Sibawaihi fa'il marfu'un mabniun 'alal kasri fi mahalli raf'in fa'il. Raitu sibawaihi. Raitu fil fa'il sibawaihi maf'ulun bihi. Mabniun al-kasri fi mahalli nasb maf'ulun bihi. Maratu bi sibawaihi. Al-ba'u harfu jarrin. Sibawaihi mabniun al-kasri fi mahalli jarrin bil ba'. Itu apa namanya itu? Qala al-alamul mahtum biwahi kasibawahi wa amra waihi. Waihi yaitu apa namanya ada wawu ya dan ha terakhir. Wa amra waihi. Begitu juga wa rahawaihi. Ini rahawaihi salah satu apa namanya riwayat pada rahawaihi. Tapi apa namanya riwayat yang kuat apa namanya dia itu dibaca rahuyah. Kebetulan ini apa namanya judul disertasi saya di doktor dan MA. Yaitu apa namanya Fiqhul Imam Ishaq bin Rahawai Mukarrar min Madhabil Arba'ah. Pada MA-nya dan doktornya. Ini ada yang baca rahuyah, ada rahawai. Rahawai itu maksudnya apa namanya? Dia itu lahir, itu dia mempunyai keajaiban. Yaitu apa namanya? Dia dilahirkan di pinggir jalan oleh ibunya, kemudian begitu dia lahir itu apa namanya? Telinganya sudah berlubang. Sudah berlubang seperti orang lubangnya telinganya orang perempuan. Makanya disebut rahawai di Khurasan. Wa nawu dzalika. Jadi wa nawu dzalika maksudnya semua isim yang akhirnya wawu ya ha. Wawu ya ha niftawaihi. Semuanya itu mabniun al kasri. Falaysa fihinna ilal kasru. Ini falaysa fihinna il kasru. Apa artinya falaysa fihinna il kasru? Itu waktu dia marfu, waktu dia mansub, waktu dia menjurur. Daiman dia mabniun al kasri. Wa qaulu Sibawahi wal jumhur. Dan ini pendapatnya Imam Sibawahi. Imam Sibawahi itu apa namanya Imam Nahu wal jumhur. Wa zama Abu Umar yaitu Abu Umar al-Jarmi dia berpendapat anu yajuzu fihinna dzalika. Boleh dia itu mabni al-kasri.
fihinna anhu yajuzu fihinna dzalika wal i'rab. Ini juzuna fiha dan al i'rab i'rab ma la yansarif. Ini apa namanya kalau pendapatnya Abu Umar Al-Jurami, dia itu kalau apa namanya berpendapat bahwa isim yang pada akhirnya waw ya ha, yaitu ada dua pendapat. Menurut dia itu boleh apa mabniun ala kasri daiman seperti pendapat jumhur. Dan dia juga boleh membolehkan bahwa itu apa namanya ismul ladzi la yansarif. Ini i'rab ma la yansarif. I'rab ma la yansarif. Jadi apa namanya? Dia itu apa namanya nanti alamat jari al-fathah. Niabatan al-kasrah. Sibawaiha. Sibawaihu. Kemudian tidak ada sibawaihi. Jadi apa namanya ismul ladzi la yansarif. Iqra an-naw' tsani. النوع الثاني ما كان اسما للفعل وهو على وزن فعالي وذلك مثل نزالي بمعنى انزل ودراكي بمعنى أدرك وتراكي بمعنى أترك وحذاري بمعنى احذر وقال الشاعر حذاري من أرماحنا حذاري وقال الآخر تراكها من إبل تراكها وما أحسن قول بعضهم هي الدنيا تقول بملء فيها حذاري حذاري من بطشي وفتي فلا يغرركم مني ابتسام فقولي مضحك والفعل مبكي وبنو أسد يفتحون فعالي في الأمر لمناسبة الألف والفتحة التي قبلها قال kemudian an-naw' tsani yang mabni al-fathi. Maka isman lil fi'li, isim fi'il amr namanya, kalau apa namanya kita sebut isim fi'il amr. Wa huwa ala wazni fa'ali. Itu mabni al-kasri. Jadi nanti mabni al-kasri la mahalla min i'rab. Ini fa'ali ismu fi'il amrin bima'na if'al, atau nazali ismu fi'il amrin bima'na inzil. Mabni al-kasri la mahalla min i'rab. Wa huwa ala wazni fa'ali wa dzalika mislu nazali bima'na inzil wa daraki bima'na adrik wa taraki ada alif setelah ra wa taraki bima'na utruk. Jadi adrik bima'na inzil bima'na adrik bima'na utruk wa hadari bima'na ihdar. Jadi apa namanya segat isim fi'il amr. Contohnya dalam syair hadari min armahina hadari. Hadari fi'il amrin mabni al kasri lam hal min i'rab min armahina min harf jarin armahina majrur bil ba bil majrur bi min walam jari al kasra armahi mudaf anu mudafun ila hadari takkid itu isim fi'il amrin mabni al kasri lam hal min i'rab. Wahadari itu isim fi'il amr. Saya Arab lagi hadari isim fi'il amrin ala makna bima'na ihdar mabni al kasri la mahalla min al-i'rab fa'il dhamir mustatir wujuban takdiruhu anta. Karena kalau fi'il amr itu daiman dia itu fi'ilnya apa namanya fa'il dhamir mustatir wujub takdiruhu anta. Wa kal akharu tarakiha min iblin tarakiha. Tarakiha min iblin tarakiha. Tarakiha ismu fi'il amrin mabni 'ala al-kasri la mahalla min al-i'rab wa fa'il dhamir mustatir wujuban taqdiruhu anta. Ha dhamirun bariz muttasil mabni 'ala sukun fi mahalli nasbin maf'ulun bihi. Kemudian min iblin min harf jar bil majrur bi min al-jar majrur muta'alliqun bi taraki. Kemudian tarikah yang kedua itu sama i'rabnya dengan yang pertama, yaitu taukid. Wa ma asana qaulu ba'dihim. Yani wa ma asana qaulu ba'dihim, masyaallah apa namanya Ibnu Hisham. Dia itu apa namanya
menguatkan itu apa namanya membuat sahih dari kaidah-kaidah nahwu itu dan mengambil dari dari syair, kata-kata syair apa namanya para ahli syair Arab. Ma ahsana qaula ba'dihim. Ma ahsana qaula bukan ma ahsana qaulu. Karena kalau dibaca wa ma ahsana qaulu ba'dihim berarti ini berarti apa istifham. Tapi kalau wa ma ahsana qaula ba'dihim berarti di sini ta'ajjub. Ini alangkah indahnya perkataan sebagian orang. Kalau kita baca wa ma ahsanu qauli ba'dihim, itu apa keindahannya? Apa keindahan perkataan sebagian orang? Yaitu bahasa Arab itu lain bacaannya, lain artinya. Apa katanya? Hiyad dunya taqulu bimil'i fiha. Hiyad dunya. Dunia dia apa namanya? Dia mengatakan bimil fiha dengan ucapannya yang penuh yang memenuhi mulutnya. Yaitu dia mengatakan dengan sejujurnya. Hadari hadari. Hadari yaitu apa namanya? Hadari ihzar. Ingatlah, ingatlah. Min batshi dari apa namanya? Min batshi wa fatki. Dari apa namanya? Dari ancamanku dan dari fatki, dari min batshi wa fatki itu sama artinya. Hadari. Hati-hatilah. Hati-hatilah min batshi wa fatki. Dari ancamanku dan dari seranganku. Fala yagrurkum minni ibtisamun. Jangan kamu tergoda. Minni dariku ibtisamun. Karena ibtisam. Karena senyum. Jangan kau tergoda. Kalau dunia itu apa namanya? Dunia itu senyum. Maksudnya kalau kita diberikan keduniaan. Kemudian jangan apa namanya? Jangan kita tergoda. Kemudian kita lengah. Qala faqauli mudhikun. Faqauli yaitu apa nama perkataanku mudhikun akan membuat orang tertawa. Wal fi'lu mubkin, tapi perbuatanku membuat orang itu menangis. Itu apa namanya ini syair-syair yang dulu yaitu mengingatkan kita kepada dunia bahwa jangan kita tergoda dengan keindahannya dunia. Karena dunia sendiri dia mengatakan pada dirinya bahwa hati-hatilah dari apa ancamanku dan dari seranganku katanya. Jangan kau tertipu karena apa namanya kau melihat senyumanku. Karena apa namanya perkataanku manis atau apa membuat tertawa tetapi perbuatanku membuat orang menangis. Wa banu asadin yaftahuna fa'ali. Jadinya dia mengatakan fa'ala. Fil amri li munasabati alifi karena setelah alif sebelum lam itu alif jadi fa'ala. Wal fathati lati qablaha yaitu sebelumnya juga ada fathah jadinya mengatakan fa'ala. Jadi Banu Asad dia ini berbeda apa namanya dengan yang ulama-ulama yang lain. Dia isim fil amr daripada hazari bukan mengatakan hazari, bukan mengatakan fa'ali tapi fa'ala yaitu hazara. Jadi kalau ada kita menjumpai di dalam kitab mengatakan hadara yaitu ada Banu Asad itu bahasanya Banu Asad. Iqra ana usalis. Barakallahu fikum anna uthalithu ma kana ala fa'ali wa huwa sabbun lil muannathi wa la yusta'malu hadha an-naw'u illa fi an-nida'i nahwu ya khabathi bima'na ya khabithatu. ويا دفاري بالدال المهملة بمعنى يا منتنة ويا لكاعي بمعنى يا لئيمة ومن كلام عمر رضي الله عنه لبعض الجواري أتتشبهين بالحرائر يا بالحرائر يا لكائي أتتشبهين بالحرائر يا لكائي ولا يقال جاءتني لكاعي ولا رأيت لكاعي ولا مررت بلكاعي فأما قوله أطوف ما أطوف ثم آوي إلى بيت فعيدته لكاعي.
فاستعملها في غير النداء فضرورة شاذة ويحتمل أن التقدير قاعدته يقال لها يا لكعي فيكون جاريا على القياس ويجوز قياسا مضطردا صوغ فعال هذا وفعال السابق وهو الدال على الأمر مما اجتمع فيه ثلاثة شروط وهي أن يكون فعلا ثلاثيا تاما فيبنى من نزل نزالي ومن ذهب ذهابي ومن كتب كتابي بمعنى انزل واذهب واكتب ويقال من فسق وفجر وزنا وسرق يا فساقي ويا فجاري ويا زنائي ويا سراقي بمعنى يا فاسقة يا فاجرة يا زانية يا سارقة ولا يجوز بناء شيء منهما من نحو اللصوصية لأنها لا فعل لها ولا من نحو دحرج واستخرج وانطلق لأنها زائدة على الثلاثة ولا من نحو كان وضل وبات وصار لأنها ناقصة لا تامة ولم قال أنه الثالث يعني dari yang mabni al-kasri ma kana ala fa'ali tetap segatnya fa'ali sama dengan pertama. Tapi bedanya kalau yang pertama dia syagat isim fi'il amr. Kalau ini bukan, ini syagat untuk memaki perempuan. Wa huwa sabbun lil muannasi, yaitu untuk memaki orang wanita. Wala yustamalu hadzal nau'u illa fin nida. Dan jenis ini yaitu timbangan ini ya fa'ali ini kalau dimaksudkan untuk memaki perempuan la yustamalu hadzal nau'u illa bin nida, kecuali apa namanya pada nida. Jadi selalu dia jadi munada. Dia bisa menjadi fi'il, fa'il, boleh bisa menjadi maf'ul atau majrur. Cuma selalu dipakai apa namanya jadi munada. La illa fin nida taqulu ya khabasi. Bermakna ya khabisatu. Jadi apa namanya ya khabisatu. Wa ya dafari bidalil muhmalah. Bermakna ya muntinatu. Ya muntinatu. Hai orang yang apa namanya yang baunya busuk. Ya muntinatu. Ya yang apa yang berbau. Wa ya lakai bermakna ya laimatu. Ya lakai yaitu bermakna ya laimatu orang yang laimah yang tercela. Jadi ya lakai. Wa min kalami Umar radhiyallahu anhu, dan dinukilkan dari apa namanya perkataan Sayyidina Umar dalam masalah ini li ba'dil jawari kepada sebahagian ajariyah, sebagian apa namanya hamba saya. Sayyidina Umar pernah mengatakan kepada sebagian hamba saya mengatakan atatashabbahina bil harairi ya lakai, atatashabbahina bil harairi, apakah kamu akan menyerupaikan dirimu dengan orang yang merdeka? Ana ya lakai, hai orang yang apa namanya laimah, hai orang yang tercela. Itu. Jadi apa namanya khitabnya kepada al-jawari. Ini apa namanya kata-kata ini dinukilkan dari perkataannya Sayyidina Umar ketika beliau memaki yaitu ajariyah, yaitu hamba saya yang dia itu apa namanya menyerupakan dirinya, yaitu melihat dirinya seperti orang yang apa namanya seperti orang yang merdeka. Qala wala yuqalu ja'atni lakai wala ra'aitu lakai wala martu bil lakai. Tadi sudah dia bilang la yustamalu hadzan nida hadzan nau'u illa bin nida. Jadinya lapas ya fa ya lakai ya apa namanya ya dafari ya khabasi hanya bisa dipakai dalam sigat nida saja. Dan bisa dipakai untuk jadi fa'il, dan bisa dipakai jadi maf'ulun bihi. Fa'il seperti ja'atni lakain tidak bisa. Wala ra'aitu lakai jadi maf'ulun bihi, wala ra'aitu lakain tidak bisa. Wala martu bil lakai. Dan bisa juga apa namanya dia majrurun bil ba. Karena pemakian ini khusus pada nida, yaitu menjadi munada. Taib, ada sebagian apa namanya dalam syair
dia itu apa namanya disebut menjadi khabar mubtada. Bagaimana pendapat bagaimana pendapat Ibnu Hisham? Seperti utawipu ma utawipu summa awi ila baitin. Utawipu ma utawipu summa awi. Ini saya membawa dia keliling sampai sepuas-puasnya. Summa awi, kemudian saya membawa pulang ila baitin, ke rumah. Kaidatuhu lakai. Kaidatuhu Qala kaidatuhu lakai, yaitu apa namanya yang ada di dalam rumah itu kaidatuhu, yaitu kaidatuhu yang tinggal di dalam rumah itu adalah lakai. Lakai itu orang yang laimah. Kaidatuhu lakai itu orang yang. Di sini sahidnya kepada lakai menjadi khabar daripada kaidatuhu. Bagaimana ini? Apa jawabannya? Pertama kali jawaban yang pertama yaitu pasti dia itu mengatakan darurat syair. Karena kalau sudah mengatakan darurat syair itu sudah apa namanya kita sudah tidak punya lagi karena ad-darurat bil mazurat. Ada juga alasan lain, dia mengatakan bahwa pastamalha fi ghairin nida padaruratun syadzatun. Ini darurat syadzah dalam syair. Wa yuhtamalu anna takdir kaidatuhu yuqalu lahu ya lakai. Jadinya tetap dia itu apa namanya tetap digunakan pada nida. Kaidatuhu yaitu yang menjadi penghuninya di sana itu adalah ya lakai. Yuqaluhu itu orang yang dikatakan ya laki orang yang apa namanya yang khabithah yaitu yang laimah, orang yang tercela. Faikunu jarian al-qiyas. Sehingga apa namanya ini tidak keluar daripada qiyas. Jadi walaupun dia itu dalam bentuk mubtada tapi kaidatu yuqalu lahu ya lakai, itu nanti jadi khabarnya jumlah. Wa juzu qiyasan muttaridan saugu fa'ali hadza wa fa'ali sabiq. Yaitu apa namanya fa'ali yang berarti sab kepada wanita ini dan fa'ali yang sebelumnya yang berarti isim fi'il amr ini berlaku qiyas pada keduanya. Maksudnya apa namanya? Bisa dikiaskan fi'il-fi'il yang lain kepada keduanya, tidak khusus seperti apa namanya misal yang sudah diutarakan tadi. Wadalu alal amri, yaitu apa namanya fa'ali sabiq, itu maksudnya segat isim fi'il amr. Mimma jatama fihi salah satu syurutin. Tapi baru bisa dikiaskan ke apa namanya? Ke apa namanya segat ini apabila terdapat 3 syarat. Wa ya ayakuna fi'lan, pertama kali fi'il. Makanya tadi di matanya dia mengatakan fi'lun, sulasiun sampai seterusnya. Yani ayakuna fi'lan, kemudian kedua sulasian, fi'ilnya fi'il sulasi. At-taman, yang ketiga supaya fi'ilnya tam, yaitu jangan fi'il nakis. Ini apa 3 syaratnya ini baru bisa dikiaskan kepada 2 segat yang tadi. Segat berarti bermakna isim fi'il amr, segat yang berarti apa namanya yang berarti apa namanya sab untuk perempuan. Payu bena min nazala nazali. Nazali itu makna inzil. Wa min zahaba zahabi yani idhab. Wa min kataba katabin uktub. Bimakna inzil wadhhab faktub. Wa yuqalu, ini itu yang apa namanya yang berarti isim fi'il amr. Kalau yang berarti sab berarti apa namanya makian kepada wanita pasaka. Wa yuqalu min pasaka wa fajara wa zana wa saraka ya pasaki. Ini ya pasika maksudnya. Wa ya fajari. Wa ya zanai. Wa ya saraki. Bimakna ya fasikatu, ya fajiratu, kemudian ya zaniatu, wa ya sarikatu. Ini apa namanya kata-kata zana atau saraki ini, fi'ilnya itu berasal dari saraka. Kemudian fajara wa fasaka. Jadi sekali lagi apa namanya? Segat fa'ali yang berarti isim fi'il amr atau segat fa'ali yang berarti sab lil muannas itu bisa dikiaskan tapi dengan dikiaskan kepada segat ini itu baik yang berarti apa namanya berarti sab atau berarti segat isim fi'il amr, tapi yang penting asal kalimatnya itu dari fi'il sulasi dan fi'il sulasi dan tam.
Seperti tadi apa namanya pasaka fajara wa saraka wa pasaka. Wala yajuzu bina'u syai'in minha min nahwi al-lususiyah. Mengapa? Karena al-lususiyah ini isim fi'il, bukan fi'il. Makanya anda bisa mengatakan ya lasasi. Al-lususiyah tidak bisa. Mengapa? Karena apa namanya al-lususiyah ini adalah fi'il, isim bukan fi'il. La'annaha la fi'la laha, karena kalimat lususiyah ini tidak ada fi'ilnya. Ini isim. Lain dengan lisun. Ini lususiyah ini. Wala min nahwi dahraja. Mengapa rubai? Wala sakhraja karena satu alif sin ta kha ra jim. Karena dia itu apa namanya ada sudasi. Wala wan talaka alif nun ta lam qaf karena khumasi. Jadi yang pertama dahraja tidak bisa karena dia rubai. Wastakhraja karena sudasi. Wan talaka karena dia itu khumasi. Tidak bisa dikiaskan kepada ya pasaki. Mengapa? Karena dia itu apa namanya rubai atau sudasi atau khumasi. Lianna zatun salasati. Karena semuanya itu ziyadah daripada 3 huruf. Wala min nahwi kana. Tidak bisa juga apa namanya kana. Kana ini apa namanya? Memang dia sulasi. Kana. Tidak bisa dikiaskan. Mengapa? Wala dhalla. Karena fi'ilnya di sini fi'il apa namanya? Fi'il nakis. Fi'il nakis. Bukan fi'il tam. Wazalla wabata wasara. Lianna nakisatun la tamatun. Jadi sekali lagi apa namanya? Fa'ali yang berarti segat isim fi'il amr. Yang berarti perintah. Atau fa'ali yang berarti apa namanya? Segat atau segah untuk staf lil mu'annas. Yaitu bisa dikiaskan kepada 2 segat ini. Selama dia itu terdiri dari fi'il. Dan fi'ilnya itu sulasi. Dan sulasinya lagi dia itu jangan fi'il yang nakis tapi fi'il yang tam. Ya iqra wa lam yaqa fi tanzil. Barakallahu fikum wa lam yaqa fi tanzili fa'ali amran illa fi qira'atil hasani la masasi bi fathil mimi wa kasri sini wa huwa fi dukhuli la ala ismil fi'li bimanzilati qawlihim lil 'athiri idza da'u alaihi bi alla yanta'isha ay la yartafi'a la la'ai wa fi ma'anil qur'anil azimi lil farra'i wa min al arabi man yaqulu la masasi yadhhabu bihi ila madhhabi daraki wa taraki wa fi kitab laysa libni khalawahi la masasi mithlu daraki wa taraki intaha wa hadha min ghara'ibil lughati وحمله الزمخشري والجوهري على أنه من باب قطامي وأنه معدول عن المصدر وهو الماس. قال ولم يقع في التنزيل. Alhamdulillah. Jadi apa namanya kalau dalam Al-Quran tidak ada apa namanya ini. Tidak terjadi. Tidak ada apa namanya dalam Quran kalimat walam yaqa fit tanzali fa'ali amran illa fi qiraati al-Hasan la masasi aja. Cuma satu aja. Dalam Al-Quran. Ini pada surat Taha ayat ke-97. Itu apa namanya dimatikan. Cuma itu saja satu. Tempatnya terjadi dalam Al-Quran yang ada segat fa'ali. Bermakna segat isim fi'il. Bifathil mim la masasi. Wa kasri sin la masasi. Wa huwa fi dukhuli la ala ismil fi'li bimanzili taqawlihim lil athir. Di sini apa namanya? Wa huwa fi dukhuli la, yaitu ungkapan ini ketika dimasuki oleh la ala ismil fi'li pada isim fi'il amr bimanzilati qaulihim, sama kedudukannya dengan perkataan mereka lil athir bagi orang yang terjelungkur, bagi orang yang terjatuh. Idza da'u alaihi, apabila orang mendoakannya untuk tidak bangkit, tidak bangun. Bi'alla yang ta'isa au la yartafi'a, untuk dia tidak bangkit lagi atau dia tidak bangun. La la'ai. La la'ai. Itu maksudnya jangan apa namanya jangan kamu bangun la la'ai, itu jangan kamu bangun. Ini itu apa namanya? La la'ai. Itu maksudnya apa namanya? Tetaplah la lil asiri, itu tetap kamu apa namanya? Tetap kamu diam. Tetap kamu apa namanya terlentang atau tetap kamu
duduk itu. Wa fi ma'anil tapi ini wa fi ma'anil Qur'anil azim lil farad. Tapi ada kitab yang ma'anil Qur'an al-azim lil farad yang disusun oleh Al-Farad. Di sana ditulis wa minal Arab may yaqulu la masasi. Ada juga sebagian orang Arab yang mengatakan la masasi. Yaitu di selain Quran. Jadi apa namanya? Al-Farad dalam kitabnya fi ma'anil Qur'an dia menulis di sana bahwa ada kelompok Arab, ada suku Arab dia mengatakan la masasi. Yadhabu bihi ila madhabi daraki wa nazali, yaitu dia mazhabnya sama dengan mazhab orang yang mengatakan daraki bermakna idrik, nazali bermakna inzil, yaitu sagat isim fi'il amr. Wa fi kitabi laisa libni khaluyah. Khaluyah itulah khaluyah. Ada kitab namanya laisa libni khaluyah. Katanya sana la masasi misal daraki wa nazali. Di sana juga ditulis bahwa apa namanya? La masasi sama dengan daraki wa nazali. Wa hadza min garaibil lugati. Ini adalah termasuk keajaiban, keanehan apa namanya bahasa. Ini ada keanehan bahasa yang apa namanya dijumpai di kalangan orang Arab. Wa hamalahu al-Zamakhsyari wal Jauhari ala annahum min babi qatami. Yaitu apa namanya? Al-Zamakhsyari wal Jauhari itu min babi qatami. Qatami itu isim atau nama perempuan yang ala wazni hazami mabni al-kasri. Jadi kalau daraki wa nazali ini Az-Zamakhsyari dan Jauhari dia bukan menganggap bahwa itu sagat isim fi'il amr. Bukan sagat isim fi'il amr. Tetapi ini sama dengan al-hazami, katami, yaitu nama perempuan. Nama perempuan yang ala wazni, katami, wa hazami ini tetap mabni al-kasri. Wa annahu ma'dulun minal masdari. Yaitu apa namanya? Dia ma'dul. Itu apa namanya? Dia dirubah sagatnya dari masdar. Bahwa al-massu menjadi masasi. Yaitu apa namanya? Katami, masasi. Ana Rabi Iqra. Barakallahu fikum. An-naw'ur rabi'u ma kana ala fa'ali wa huwa alamun ala muannatsin mithlu hadami wa qatami wa raqashi wa sajahi bisini al-muhmalati wa bil jimi wa akhiruha ha'un muhmalatun ismun lil kadzabati allati idda'at an-nubuwata wa kasabi ismun likalbatin وسكابي اسم لفرس وهذه الأسماء ونحوها للعرب فيها 3 لغات إحداها لأهل الحجاز وهي البناء على الكسر مطلقا وعلى ذلك قول الشاعر إذا قالت حذامي فصدقوها فإن القول ما قالت حذامي والثانية لبعد بني تميم وهي إعرابه إعراب ما لا ينصرف مطلقا والثالث لجمهورهم وهي التفصيل بين أن يكون مختوما بالراء فيبنى على الكسر أو غير مختوم بها فيمنع الصرف ومثال المختوم بالراء سفاري بالسين المهملة والفاء اسم لماء وحضاري بالحاء المهملة والضاد المعجمة اسم لكوكب وباري بالباء الموحدة اسم لقبيلة وضفاري بالضاء المعجمة والفاء اسم لبلدة قال الشاعر أنشده سيبويه متى تردا يوما سفاري تجد بها أديهما يرمي المستجيز المعورا وقال العشاء المعورا وقال العشاء فجمع بين اللغتين التميميتين ألم تروا إرم وعاد أودى بها الليل والنهار ومر دهر على وباري فهلكت جهرة وبار فبان وبار الأول على الكسر وعرب وبار الثاني وقيل إن وباري الثانية ليس باسم كوباري الذي في حشو البيت بل الواو عاطفة وما بعدها فعل ماض وفاعل والجملة معطوفة على قوله
halakat. halakat. Wa qala awalan halakat بالتأنيث على معنى القبيلة وثانيا بارو بالتذكير على معنى الحي وعلى هذا القول فتكتب وبارو بالواو والالف كما تكتب سارو. Qala al-khamis. Ar-rabi' ya. Ar-rabi' itu apa namanya yang keempat, yang mabni al-kasri. Jadi apa namanya musannif tadi sudah menjanjikan kita bahwa akan menyebut ada 5 sesuatu, ada 5 yang mabni al-kasri. Kemudian yang keempatnya maka al-fa'ali, tetap ala wazni fa'ali. Tapi di sini bahwa alamun ala ma'annasin. Yang pertama tadi fa'al. Jadi fa'ali itu ada yang kalau yang pertama segat isim fa'il ada. Kemudian fa'ali yaitu sabun lil muannasi ada. Kemudian yang ketiga di sini fa'ali juga fa'ali. Ala wazni fa'ali tetapi di sini alamun al muannatsin. Itu nama perempuan. Nahwa hazami wa qatami wa waqasi wa raqashi wa sajahi. Ini mabni ala kasri. Semuanya mabni al kasri bisin al muhmalah wal jim wa akhiru haun sajahi ha'in muhmalah ismun lil kadzdzabah allati da'ati an-nubuwah. Musailimah al-kadzdzabah itu Musailimah al-kadzdzabah allati da'at an-nubuwah. Itu apa namanya? Namanya aslinya sajahi. Sajahi yaitu ismun lil kadzdzabah allati da'at an-nubuwata yang mendakwakan dirinya sebagai nabi. Itu apa namanya Musailimah al-Kadzdzab itu namanya asli itu apa namanya Sajahi. Nanti di apa namanya kita lihat apakah dia dengan Musailimah satu atau nanti kita lihat. Wa kasabi ismun li kalbah. Kasabi nama apa namanya nama anjing kasabi. Wa sakabi ismun li farasin. Ini semuanya apa namanya ala wazni fa'ali. Tetapi apa namanya seperti al-kalbah atau al-faras atau semuanya nama perempuan. Baik itu perempuan yang untuk manusia atau yang untuk binatang. Itu ala wazni fa'ali. Kalau nama perempuan ala wazni fa'ali itu mabni al-kasri. Wa hadhil asma' wa nauha lil arabi fiha thalathu lughat. Dan menyikapi ketiga nama ini oleh orang Arab itu ada 3 macam. Itu ada 3 macam bahasanya. Ada 3 bentuk bahasanya. Ahaduha li ahli Hijaz. Itu pertama kali bahasa ahli Hijaz, yaitu tempat kita berada sekarang ini. Wa'il bina al-kasri mutlakan. Yaitu mabni al-kasri mutlakan, itu selama-lamanya. Ini wa ala dzalika qaulu syair. Dan apa namanya? Wa ala dzalika menurut ini apa namanya bahasa orang Hijaz ini diriwayatkan sebuah syair yang mengatakan idza qalat hazami fasaddiquha fa innal qawla ma qalat hazami. Ini idza qalat hazami di sini menjadi fa'il. Qalat hazami. Kemudian fa innal qawla ma qalat hazami. Jadi kedua-duanya menjadi fa'il. Tapi mabniun 'alal kasri. Ini itu mutlakan. Maksudnya dia apakah jadi maf'ul, apakah dia jadi fa'il, apakah dia majrur, tetap dia itu mabniun 'alal hala mabniun 'alal kasri. Ini idza qalat hazami apabila hazami mengatakan sesuatu fasaddiquha maka saddiquha maka apa namanya benarkanlah ucapannya itu. Fa innal qawla ma qalat hazami karena perkataan atau pendapat apa yang dikatakan oleh Hazami. Jadi ceritanya Hazami ini dia itu Allah SWT memberikan dia itu pandangan yang sangat tajam. Sehingga apa namanya bisa melihat apa namanya sesuatu yang jauh, masih jauh, tapi sudah bisa dia lihat. Allah SWT memberikan keistimewaan kepada Hazami ini. Makanya kalau apa namanya dia menuturkan bahwa apa namanya musuh mau menyerang, walaupun dalam jarak apa namanya berapa kilometer supaya dibenarkan pendapatnya itu, karena apa yang dikatakan itu adalah benar. Itu Hazami. Tapi syahid kita sekarang pada Hazami. Wasanya pendapat yang kedua dari orang Arab libadi Bani Tamimin, yaitu sebagian Bani Tamim, yaitu apa namanya yang hidup di Riyadh dan ke sana itu Bani Tamim. Wa ya i'rabuhu i'raba ma la yansrif mutlakan. Dia itu apa namanya i'rabnya mabniun
Wahya i'rab ma la yansarif. I'rabnya itu seperti isim la yansarif, yaitu alamatu kasrihi an al-fathah niyabatan kasrah. Itu wasalisa, dan pendapat yang ketiga, kelompok yang ketiga li jumhurihim, untuk jumhur, untuk sebagian besar orang Arab, dia mengatakan wahya at-tafsil, ada rinciannya, baina ayakuna mahtuman birra'i wa fayubna al-kasri, antara yang akhirnya ra, kalau yang akhirnya ra itu mabni al-kasri, au ghairu mahtumin biha, atau tidak diakhiri dengan ra, fa yumna'u as-sarfa, maka i'rabnya itu mabni, i'rabnya itu adalah i'rab misal alladzi la yansarif. Misalul makhtum birra'i safari, itu apa namanya yang akhirnya ra. Safari ini bisin al-muhmalah wal fa'i ismun lima'in. Ismun lima'in itu nama nama apa namanya, nama tempat sumber air, Safari. Ismun lima'in. Kemudian wa hadari bil ha'il muhmalah wad dadil mujama' ismun likaukabin, nama bintang. Wa wabari bil ba'i al muhada ismun laqibilatin, ini nama suku. Wa dhafari bil dha'i al mujama' wal fa'i ismun libaldatin, nama satu negeri. Qala syair Ansadu Sibawai, mata taridanna yawman safari. Safari sekarang mabniun al kasri fi mahalli nasbin maf'ulun bihi, daripada mata taridanna. Yawman safari tajid biha udaihima yarmi al mustajiza al muawwira. Sahidnya kepada apa namanya safari. Wa qala al-Ashi fajama'a bainal lughaiti tamimaini. Tamimataini, yaitu al-Ashi, dia itu apa namanya membuat satu syair, kemudian dia mempertemukan pendapat apa namanya al-lughataini at-tamimiyataini, ini pendapat suku Tamim. Alam tarau iraman wa adan auda biha al-lailu wan naharu wa marra dahrun ala wabari fahalakat jahratun wabaru. Di sini apa namanya kalimat as-sahid pada apa namanya perkataan, yaitu ala wabari dengan wabaru. Ini wabari fa inna hadhil kalimah qad waradat fil baiti tsani min hazainil baitaini. Qala fahya wabari al-awwal al-kasri wa araba wabaru athani wa qila inna wabari athani laysa bismin kawabari alladhi fi haswil baiti, itu pada haswil baiti maksudnya ada yang di tengah bait syair ini. Bal al wawu atifatun, jadinya apa wawu, jadinya jawharatun wa barun. Ini wawu ini harfu atfin, bukan apa namanya wabaru seperti yang ada pada ala wabari, bukan. Atifatun wa ma ba'daha fi'lu madin wa fa'ilun wal jumlatu ma'tufun ala qawli halakat wa qala aula halakat bit'anisi ala ma'na al-qabilah wa thaniyan baru bitadhkiri ala ma'na al-hayy wa la hadzal qawli fa tuktabu wa baru bil wawi wal alifi kama tuktabu saru. Summa qala anna al khamis amsi. Ini apa namanya kalimat ini apa namanya cuma sekedar apa namanya kita mengetahuinya saja. Itu karena apanya jarang kita jumpai di apa namanya di, bahkan seperti yang tadi seperti dijelaskan oleh musannif, bahkan apa namanya kalimat fa'ali itu tidak ada dalam Al-Qur'an. Cuma apa namanya dalam qiraah Hasan saja, cuma satu aja di surat Taha. Baik, apa namanya untuk Asurul Zahab kita cukupkan sampai di sini. Kita baca sedikit Al-Asbah wan Nazair. Ayo bismillah.
Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-alim al-allamah al-imam al-jalil Abdurrahman ibn Abi Bakar Jalaluddin As-Suyuti rahimallahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumi wa bi'ulumikum wa bi'ulumi sa'iri salihina fid daraini amin. Babun tambihun min mushkilati hadzal asli ma sami'tuhu min ba'di masyayikhi anna al-asahha ijabu niyati sujudi sahwi duna niyati sujudi tilawati fi salati wa ulila al-akhiru bi anna niyata salati tashmaluhu wa indi anna al-aqsa kana awla لأن سجود السهو أعلق بالصلاة من سجود التلاوة لأنه آكد بدليل أنه يشرع للمأموم إذا سهى الإمام ولم يسجد بخلاف ما إذا تلا الإمام ولم يسجد والذي يظهر لي في توجيه ذلك إن صح أن يقال التلاوة من لوازم الصلاة فكأن الناوي عند نيتها مستحضر لها وفي ذكره تعرض لها وليس السهو نفسه من لوازم الصلاة بل وقوعه فيها خلاف الغالب فلم يكن في النية إيماء إليه ولا ادكار. Qala al-musannif rahimahullah ta'ala tambihun. Itu peringatan. Tambih. Min mushkilati hadzal asli. Itu apa kaidah ini. Mushkilat kaidah yang apa namanya? Apa namanya? Apa kaidahnya? Asyuratul al-isyra' li adai al-qada. Yaitu apa namanya? Fi waktu niyah. Yaitu apa namanya? Al-mabus sasani. Arabi fi waktu niyah. Tempat apa namanya? Menggunakan niat. Qala min mushkilat hadzal asli. Yaitu apa namanya? Kaidah ini apa antara muskilahnya? Ma sami'tu min ba'di masyayikhi. Apa yang saya dengar dari apa namanya? Ucapan sebagian guru-guru saya. Anal asah ijabu niyati sujudis sahwi. Bahwa pendapat yang lebih tepat, yang kuat adalah ijab, wajib berniat sujud sahwi. Jadi kalau ada tempat kita lupa dalam salat, umpamanya apa namanya kita pernah bingung, apa rakaat kita yang ketiga atau keempat ya, kemudian kita ambil yang ketiga, di sini harus kita sujud sahwi pada terakhir. Apa sunat kita sujud sahwi. Ketika sujud sahwi ini, apa namanya di sini al-asaw ijabu niyatin. Yaitu diwajibkan berniat di sini. Duna niyati sujud tilawati fis shalah. Tapi kalau melakukan sujud tilawah, umpamanya imam membaca surat yang ada tilawahnya, kemudian kita sujud tilawah. Di sini waktu kita sujud tilawah tidak perlu niat. Ini apa namanya? Ini adalah satu muskilah. Kalau sujud sahwi katanya wajib muskilah. Tapi kalau sujud tilawah wajib apa namanya? Kalau sujud tilawah tidak perlu niat. Walal akhir bi anna niyat as-salat bi anna niyat as-salati tasmaluhu. Mengapa apa namanya tidak wajib berniat salat sujud tilawah waktu salat? Karena sudah apa namanya sudah masuk dalam niat salat. Karena apa namanya bacaan itu adalah bacaan yang kita lakukan dalam salat, sehingga apapun yang kita lakukan waktu kita salat seperti sujud tilawah itu sudah masuk dalam niat salat. Makanya tidak perlu lagi diulang. Itu menurut pendapat yang mengatakan bahwa sujud tilawah itu tidak perlu niat. Wa indi kata Imam Sayuti, wa indi pendapat saya katanya, annal aksa kana aula. Al-aksa yaitu yang ya sebaliknya itu yang lebih bagus. Yaitu yang lebih aula, lebih afdal. Yaitu apa namanya? Wajib berniat sujud tilawah, tapi tidak wajib berniat sujud sahwi. Mengapa? Karena sujud sahwi a'laku bisalati. Karena sujud sahwi itu lebih banyak keterkaitannya dengan salat. Yaitu apa namanya? Dia itu lebih kuat ketergantungannya dengan salat. Kalau sujud sahwi, min sujud tilawah daripada sujud tilawah. Jadi kalau sujud tilawah itu ketergantungannya dengan salat itu agak kurang. Jadinya apa namanya? Kalau sujud
lebih kuat ketangguhannya dengan salat itu tidak perlu niat. Ya, ini seperti sujud sahwi ini menurut pendapat Imam Sayuti. Wa li'anna qala wa li'annahu akadu bidalil annahu yusra'u lil ma'mum wa li'annahu akadu bidalilin wa li'annahu akadu bidalilin koma ya kadun. Sebentar dulu. Jadi sekali lagi saya ulangi. Anal asa ijabu niyati sujud sawi. Yaitu apa namanya yang sah. Wajib apa namanya sujud sawi. Sujud sawi. Duna niyati sujud tilawah. Tapi tidak wajib sujud tilawah. Ini pendapat ini. Ini apa namanya satu yang sangat muskilah mundur. Wa alal akhir. Yaitu apa namanya Imam Sayuti. Yaitu apa namanya masyayikh. Itu para masyayikh. Yaitu apa membuat ta'lil. Mengapa apa namanya yang apa namanya sujud tilawah sujud sahwi itu apa namanya wajib sedangkan sujud tilawah tidak wajib. Kata bi anna niyatus salat tasmaluhu. Karena apa namanya waktu sujud tilawah itu sudah niat sujud tilawah itu sudah masuk pada niat salat. Ini apa namanya kemudian ada kritik dari Imam As-Sayuti wa indi sedangkan saya katanya anal aksa kana aula. Yaitu yang sebaliknya yang lebih tepat. Yaitu apa namanya wajib niat pada sujud tilawah tapi tidak wajib niat pada sujud sahwi. Mengapa? Karena sujud sahwi a'laku bisalati. Karena sujud sahwi itu lebih kuat keterkaitannya, lebih kuat apa namanya ketergantungannya dengan salat. Berarti kalau sudah niat salat berarti sudah masuk, tidak perlu lagi diniatkan lagi karena dia sudah masuk dalam niat salat. Min sujud tilawah berbeda dengan sujud tilawah. Jadi kalau sujud tilawah itu apa ketergantungannya dengan salat itu tidak kuat, tidak sekuat ketergantungan sujud sahwi. La'annahu akadu dan apa namanya sujud sahwi itu lebih apa namanya lebih kuat. Apa nama muakkad sunat muakkadah bidalil dengan dalil annahu yusra'u lil ma'mumi idza sahal imamu wa lam yasjud. Bahwa apa namanya disunatkan bagi seorang makmum untuk sujud sahwi. Kalau dia lihat apa imamnya salah, kemudian dia sujud sahwi, kemudian apa namanya disunatkan bagi makmum setelah imam salat dia sujud sahwi sendirian. Jadi kalau sujud sahwi itu apa namanya keterkaitannya dengan salat itu lebih kuat dan lebih muakkad. Dengan dalil kalau seandainya apa namanya makmum salah melakukan suatu tindakan dalam salat, makmum itu apa boleh dia sujud sahwi walaupun imamnya tidak sujud sahwi. Qala anna yusra'u lil ma'mum idza sahal al-imam wa lam yasjud bi khilafi ma idza tala al-imamu wa lam yasjud. Berbeda dengan kalau seumpamanya imam sekarang membaca surat yang ada ayat apa namanya ada ayat sujud tilawahnya. Kemudian tidak sujud. Di sini tidak boleh seorang makmum. Tidak boleh seorang makmum apa namanya dia pisah atau dia menyendiri untuk sujud tilawah. Bahkan bisa membatalkan salatnya di sini. Tetapi kalau sujud sahwi tidak. Justru disunatkan. Kalau di sini kalau dia melakukan salat sujud tilawah sedangkan imam tidak melakukan sujud tilawah akan membatalkan salatnya. Walladzi yadhharu li qala wala masjud walladzi yadhharu li fi tawjih dzalika. Tapi menurut yang zahir dalam membenarkan atau dalam mengulas pada petang tadi katanya Imam Nawawi insa ayuqal kalau itu memang sah dari pendapat beberapa masyayikh yuqalu at-tilawatu min lawazimis salah. Sujud tilawah itu dari keharusan salat, yaitu maksudnya bacaan itu adalah bagian daripada keharusan dalam melaksanakan salat. Faka'anna an-nawi maka seakan-akan apa namanya orang yang berniat inda niyatiha faka'anna nawi inda niyatiha mustahdirun laha. Jadi apa namanya faka'anna nawi ka'anna nawi inda niyatiha yaitu orang yang berniat inda niyatiha ketika dia niat salat itu mustahdirun laha yaitu bagi semua yang apa namanya apa yang terjadi apa yang dilakukan dalam salat. Jadinya wa fi dzikri ta'arrullah dan ketika dia ingat
yaitu apa namanya zikir ta'arud, berarti dia sudah meniatkannya. Sudah apa namanya sudah ta'arud lah, berarti dia sudah mengingatkannya. Ketika dia menyebutnya berarti dia sudah ingat padanya. Walaysa sahwu nafsu, dan ini tidak sama dengan sujud sahwi min lawazim salah. Bukan ini bagian daripada kelaziman kewajiban salah. Bal wuku'uhu fiha khilaful ghalib. Bahkan apa yang terjadinya sujud sahwi ini apa namanya khilaful ghalib, yaitu apa namanya menyalahi kebiasaan. Falam yakun fin niyati ima'un ilahi wala dikarun. Falam yakun fin niyati, maka tiadalah apa namanya dalam berniat. Falam yakun fin niyati ima'un wala dikarun. Jadi waktu dia memasang niat salat itu, dia tidak ingat apa namanya kalau akan ada, tidak pernah dia mengingat bahwa akan ada sujud sahwi. Wala dikarun, dan dia tidak pernah mengisyaratkan dan tidak pernah dia apa namanya mengingatkannya. Qala wa nadhiru dzalika, dan apa namanya nazirnya yang apa namanya yang sama dengan masalah yang tadi itu, fidatul mahzurat fil haji wal umrati, fidyah, denda yang apa namanya diwajibkan ketika melaksanakan ibadah haji dan umrah. Fa innaha la budda la minan niyati. Jadi kalau ada seorang melakukan satu kesalahan dalam haji dan umrah, kemudian dia itu mengeluarkan diwajibkan mengeluarkan denda atau fidyah, seperti membayar fidyah apa namanya dam, atau apa namanya karena dia pernah memotong rambut dan lain sebagainya, wajib dia apa namanya niatkan. Wala yuqalu yaktafi bi niyatil ihram. Tidak cukup bahwa apa namanya niatnya itu sudah masuk dalam niat ihram. Lianna laysat min awalizmi ihram, karena itu bukan keharusan terjadi apabila seorang melakukan ihram. Jadinya kesalahan-kesalahan yang tadi itu tidak apa namanya menjadi keharusan, tidak lazim terjadi bagi setiap orang yang melakukan ibadah haji atau umrah. Oleh sebab itu kalau terjadi atau wajib dia bayar fidyah, wajib dia apa namanya meniatkannya. Qala wala min daruriyatihi, dan itu bukan satu keharusannya. Bi khilafi tawafil qudum masalan. Berbeda dengan tawaf qudum. Kalau tawaf qudum itu bagian daripada rangkaian manasik haji. Bagian dari manasik haji. Fa innahu wa illam yakun min mahitil haji. Meskipun dia itu bukan dari apa namanya kerangka haji, bukan dari kerangka haji, tetapi wala ab'adhihi, itu bukan dia dari apa namanya dari rukun haji, dan bukan juga dari sunat abadnya, wala hayatihi, dan bukan sunat hayahnya, bal huwa ajnabiyyun minhu, namun dia itu adalah jauh dari rukun mahiyah atau abad atau mahiyah haji, mahdun, huwa ajnabiyyun minhu mahdun, lakinnahum min lawazimihi. Tapi ini merupakan satu kelaziman. Mengapa mengatakan kelaziman? Karena orang yang menunaikan ibadah haji itu yaitu lazim, wajib dia akan mendatang Ka'bah. Wajib dia akan mendatang Mukarramah. Makanya melawazimnya itu adalah dia akan membuka kedatangannya itu di Mekah dengan tawaf qudum. Walidzalika lam yustarutu. Walidzalika la yustaratu lahu niyatun. Sebab itu apa namanya tidak perlu lagi dia berniat. Jadinya kalau dia sudah berniat waitul hajj wa haram tu biha wa inna basana habizun famahilu min haythu bastani. Begitu dia datang ke Mekah kemudian dia tawaf, ya sudah cukup. Itu menjadi niat tawafnya. Niat tawaf qudumnya. Kama sarabi as-Syekh Abu Hamid Al-Ghazali wa nakalu anhu Ibnu Arifah kitafan bi niyatil haji. Fa nadhiru sujudit tilawati fis salati. Itu sama dengan apa namanya sujud tilawah pada salat, yaitu karena sudah masuk dalam niat salat. Summa inni tatabba'tu kalama as-Syaikhaini. Kemudian apa namanya setelah itu saya pelajari. Tatabba'tu itu saya apa namanya melakukan dirasah, melakukan penelitian terhadap pendapat al-Imamaini, Asy-Syaikhaini. Maksudnya di sini Asy-Syaikhaini adalah Ar-Rafi'i wan Nawawi. Karena kalau Asy-Syaikhaini di dalam mazhab Syafi'i itu maksudnya adalah Imam Nawawi dan Imam Rafi'i. Wa ghairihima atau yang lain, falam ara ahadan zakara wujuban niyati fi sujudis sahwi. Tidak ada satupun apa namanya yang menyebut bahwa niat sujud sahwi itu wajib. Illa alal qaul qadim, kecuali pendapat qaul qadim Imam Syafi'i. Anna mahallahu ba'da salam.
tempatnya niat sujud sahwi ini setelah salam. Jadi apabila seorang setelah salam, dia sebenarnya ada kesalahannya tadi waktu salat. Dia belum sujud sahwi sudah salam. Di sini dia mau lagi mau sujud sahwi. Nah, di sini dia tempat memasang niat karena dia masuk lagi untuk salat. Tadi sudah lepas dari salat, jadi untuk masuk lagi ke salat, ini untuk menempel untuk kesalahan yang terjadi pada salat, di sini tempat wajibnya membaca berniat sujud sahwi. Amma al-jadid al-azhar falam yazkuru dzalika aslan. Bal syaru bi khilafihi. Faqalu fima idza sallama nasiyan summa ada li sujudi hal yakunu aidan ila salati wajhani asahuma na'am. Itu dia kembali kepada salat. Berarti tidak perlu lagi masang niat. Karena sudah dicakup, sudah masuk dalam nasar. Wa tsani la. Fa in qulna na'am lam yahtaj ila taharrumin. Kalau kita mengatakan na'am, dia sudah apabila dia masuk lagi untuk sujud sahwi, berarti dia tidak perlu lagi masang niat. Kalau dia sudah masuk ke salat, berarti tidak lagi dia masang niat. Wa illah taja ilaihi. Tetapi kalau kita mengatakan kalau dia kembali kembali kepada salat, ayakunu aidan al-salat. Kalau kita katakan dia tidak kembali kepada salat dengan dia melakukan sujud sahwi itu, di sini wajib dia berniat. Wa hadza kalamun la gubara alaihi wa taqlid afatun kabiratun. Qala ini adalah sudah al-kalam, itu pembahasan yang tidak ada tidak ada keraguannya lagi. Dan taklid, ini taklid buta maksudnya di sini adalah afat. Itu penyakit yang penyakit yang sangat besar sekali. Semakala wa min dzalika al-wudu al-masnun. Kita cukupkan sampai di sini insyaallah. Mudah-mudahan tetap sehat, panjang umur. Besok insyaallah kita ketemu lagi di Asy-Syifa sama Al-Bahjah asalnya insyaallah. Saya Suhaibi. Saya Suhaibi. Besok insyaallah kita ketemu lagi di di Al-Bahjah Tsaniyah sama Asy-Syifa ya. Jadi kesimpulannya yang tadi itu kalau kalau sujud sahwi yaitu perlu niat. Tapi kalau sujud tilawah tidak perlu niat. Mengapa tidak perlu niat sujud tilawah? Karena sudah masuk dalam niat salat. Tapi kalau sujud sahwi itu apalagi kalau dia keluar salat, sudah keluar. Baru dia ingat bahwa ada sujud sahwinya, dia masuk. Di sini ada dua kaul di sini. Kalau dengan kita katakan bahwa dengan dia masuknya begitu dia kembali lagi ke salat, berarti dia sudah masuk salat, berarti tidak perlu lagi niat. Tetapi kalau kita mengatakan bahwa dia tidak tidak salat, belum masuk ke dalam salat, berarti di sana wajib niat sujud sahwi. Itu aja. Tapi pembahasannya panjang ya. Saya Sukri. Muskilah. Saya muskilah. Nunasan masalah wali nuatik syubhat ni. Wali apa maksudnya? Wali nikahan ni. Anak diwatik syubhat. Yang baca ni kan dan Sahibul Firas ni lagu. Boleh salah ini. Wali hakim. Enggak. Itu apa katanya sana Al-Firash? Al-Firash? Sahibul Firas. Kalau Sahibul Firas ya berarti bapaknya. Iya, bapaknya. Ya itu maksudnya Sahibul Firas di sini adalah yang masih dalam keadaan ada hubungan suami istri dengan perempuan yang tadi. Oh, bukan watek ni, bukan seorang. Bukan Al-Firash maksudnya yaitu suaminya. Suaminya itu karena dia itu al-walad bil firash apa katanya? Nanti lupa hadisnya itu. Yang penting al-walad bil firash. Walad itu dinisbahkan kepada suaminya orang perempuan yang tadi. Kemudian waliz zina al-hajar.
Al-hajar itu apa namanya di rambu pakai batu. Al-firash maksudnya apa namanya yang ada hubungan sah, hubungan suami istrinya. Karena apa salah satu untuk menutup cara apa namanya untuk menutup keaiban. Ini apa namanya dalam masalah zina ini masalah yang sangat berat sekali, makanya apa namanya dalam agama kita, agama Islam itu sangat apa namanya sangat menjaga masalah ini. Jadi apa namanya jangan sampai apa namanya terbongkar, yaitu salah satu cara untuk menutupnya itu adalah seperti yang tadi itu. Kalau umpamanya ada seorang si istri dia melakukan zina dengan orang lain, sementara dia itu apa namanya orang lain. Kemudian setelah itu dari hubungan zinanya itu dia mendapatkan anak. Anaknya ini sekarang akan diilhakkan nasabnya, akan diikutkan nasabnya kepada siapa? Apakah yang pernah mengadukan hubungan sama istri yang tadi atau sama suaminya? Sama suaminya. Selama dia itu masih dalam firash. Ini sebahan ke mama jadi. Ya. Pernah saya lihat di mahkamah di sini juga masalah itu jelas-jelas. Kalau bapaknya itu sedang ada di penjara. Kemudian ini ibunya ini sama di luar gitu. Jadi dalam sekian tahun itu dia tidak mungkin akan melakukan hubungan, tapi melahirkan anak. Karena masih sah hubungan suami istrinya. Makanya mahkamah di sini, pengadilan di sini memutuskan bahwa anak itu adalah anak bapaknya. Ya, anak yang di bapaknya yang di penjara itu, Syekhuna. Iya, anak-anaknya kembaran. Jadi yang sah hubungan nikahnya. Oh, yang di penjara itu. Ya, makanya kan salah satu ciri-ciri bahwa kedatangan itu kebangkitan Nabi kita Nabi Muhammad SAW itu lebih diyakini oleh orang-orang kafir musyrik itu, karena banyaknya berita-berita itu lebih yakini daripada apakah anaknya itu anak aslinya atau anak orang lain itu. Tetapi tetap walaupun istrinya berdeserong kemudian melakukan hubungan sama orang lain, tetap anak suaminya. Itu namanya al-walil firash wa al-hajar walil akhir al-hajar. Jadi walil akhir yang anak itu untuk suaminya. Kemudian yang terbukti kalau dia memang benar melakukan zina, yaitu dirajam sampai mati. Walil akhiri al-hajar. Itu orang yang sudah menikah, kalau dia melakukan zina itu supaya dirajam. Tapi pembuktian zina itu mengapa? Sulit sekali pembuktian zina itu. Maksudnya supaya diberikan kesempatan kepada seorang untuk dia menutup dirinya. Kalau terjerumus dalam masalah ini jangan sampai dia membongkarkan dirinya. Karena seperti hadis yang kita pernah baca bahwa dulu di dunia saya tutup kesalahanmu. Kemudian sekarang ini di akhirat ini engkau sedang lebih membutuhkan lagi saya tutupkan kesalahanmu. Makanya saya salah ampunkan semua dosamu. Itu firman Allah SWT nanti di padang mahsyar. Berarti selama dalam masih akad nikah aja tetap berarti nisbahan ke ama anda lagi pada bapaknya. Makanya di sini diperbolehkan seorang suami kalau dia meragukan istrinya itu melakukan sesuatu itu dia boleh li'an. Tidak ada jalannya lainnya kecuali li'an saja. Jadi supaya dia tetap sak terus diperbolehkan melakukan li'an. Li'an maksudnya bersumpah 5 kali. Laki-laki bahwa itu bukan anaknya. Kemudian apa yang dituduhkan pada istrinya itu benar, bahwa itu bukan anaknya. Ada menuduh li'an karena dia menuduh istrinya berbuat jahat. Ada juga li'an yang untuk meniadakan anaknya ada. Makanya dalam hadis man atahazil fahisyata falyastir bisitrillah. Kalau ada orang yang melakukan perbuatan ini supaya hendaknya dia menutup dirinya dengan sitir. Kalau selama masih belum terbongkar, jangan dia membanggakan dirinya, jangan dia menceritakan dirinya pernah berbuat jahat. Itu untuk seseorang, apalagi orang lain akan membongkar-bongkar hasilnya seorang. Makanya kalau tidak cukup syahidnya, kalau tidak cukup bukti menuduh seorang berbuat zina,
itu hukumannya rajam. Hukumnya cambuk 80 kali. Sehingga pernah terjadi pada zaman Sayyidina Umar, yaitu ada ada 4 orang sahabat mengadukan bahwa si fulan dan fulan pernah melakukan zina. Kemudian sahabat ini mendatangkan teman-temannya sampai cukup 4 orang melihat menyaksikan bahwa benar-benar seperti dia itu melakukan zina sebagai layaknya. Ketika ditanya oleh Sayyidina Umar setiap dia menanya selalu mengatakan Allah ya Allah, peliharalah sahabat Rasul, jangan sampai dia terbongkar rahasianya. Kemudian yang keempatnya itu, apa kamu melihat dia itu berbuat zina? Oh, saya tidak melihat berbuat seperti itu. Cuma saya lihat dia itu berpuluh-puluhan saja. Apa yang dilakukan oleh Sayyidina Umar? Yang 3 orang ini itu yang dicambuk oleh Sayyidina Umar. Yang dicambuk oleh Sayyidina Umar. Mengapa? Karena dalam masalah ini masalah berat, jadinya supaya seseorang itu tidak ada urusan dia dengan Allah Subhanahu wa taala, jangan kita ikut-ikut atau membongkar rahasianya antara dia dengan Allah Subhanahu wa taala. Kecuali kalau ada yang menyangkut masalah pribadi kita pernah dizalimi. Nah, di sanalah mungkin seorang itu meminta klarifikasi atau dari pengadilan. Jadi al-walidul firash walil akhiri al-hajar, saya sukri ya. Hadis ini. Saya ada yang perlu ditanya? Ya, Masya Allah, luar biasa ini. Ini nahu. Bagaimana nahunya? Nahu ini ya, sedang mengajar kita cara kita memaki orang perempuan ini. Iya. Melakunya ke sab itu hanya perempuan untuk wazan fa'al ini apa? Iya, itu hanya untuk perempuan saja, seperti fasaki yaitu ya fasika. Jadinya wazan itu sehingga Sayyidina Umar sendiri pernah mengatakan ya lakai, ya laimah. Padahal perempuan ini kalau di sisi Islam bagaikan raja. Semua kan hak laki doang, dari pembantu, dari ini, dari itu.